wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 etika profesi akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami, yaitu tentang Undang-Undang ITE. Adapun untuk anggota kelompok sendiri terdiri dari Nur Rahim, saya sendiri sebagai moderator, dan yang kedua ada Nerviana sebagai pemateri 1, dan juga yang ketiga ada Rani Ramadan sebagai pemateri 2, dan yang terakhir ada Raden Kodrat sebagai pemateri terakhir. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke topik pembahasannya. Cekidot. Apa itu ITE? Undang-Undang ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-Undang ITE ini sendiri dibuat berdasarkan keputusan anggota Dewan pada tahun 2008. Nah, keputusan ini dibuat berdasarkan musyawarah mufakat untuk melakukan hukuman bagi para pelanggar, terutama di bidang informasi teknologi elektronik. Nah, makna dibalik definisi informasi elektronik. Pasal 1 Undang-Undang ITE mencantumkan diantaranya definisi informasi elektronik. Berikut kutipannya. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data interchange atau ADI, surat elektronik, elektronik mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nelviana Dwi Lestari. Kepada Nelviana, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan apa yang tadi dibahas oleh Mas Nur Rahim. Dari definisi informasi elektronik di atas memuat 3 makna, yaitu 1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik. 2. Informasi elektronik memiliki wujud diantaranya tulisan, suara, gambar. Yang ketiga, informasi elektronik memiliki arti atau dapat dipahami. Jadi, informasi elektronik adalah data elektronik yang memiliki wujud dan arti. Informasi elektronik yang tersimpan di dalam media penyimpanan bersifat tersembunyi. Informasi elektronik dapat dikenali dan dibuktikan keberadaannya dari wujud dan arti dari informasi elektronik, atau Politik Kompasiana 2010. Keamanan ITE. Keamanan ITE telah disinggung pada beberapa pasal dalam UU ITE. Berikut ini pasal-pasal yang dimaksudkan. 1. Pasal 12 ayat 1. Isinya, setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya. 2. Pasal 15 ayat 1. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Lanjut, kejahatan ITE. Kejahatan ITE dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Jenis kejahatan cyber kelompok pertama, dan 2. Jenis konten ilegal menurut UU ITE. Begitu saja, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan diperjelas lagi oleh Mas Randi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Jenis kejahatan siber kelompok pertama. Pertama, kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait di bawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
ada 7 jenis kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait. Kejahatan-kejahatan tersebut dianggap sebagai kejahatan kontemporer yang menghasilkan bentuk kejahatan baru. Jenis kejahatan dan ketentuan dalam UU ITE meretas pasal 30. Intersepsi ilegal pasal 31 ayat 1 dan pasal 31 ayat 2. Mengotori pasal 32. Pencurian elektronik pasal 32 ayat 2. Interferensi pasal 33. Memfasilitasi tindak pidana pasal terlarang pasal 34. Pencurian identitas pasal 35. Nomor 2. Jenis konten ilegal menurut UU ITE. Kelompok kedua adalah konten ilegal dengan menggunakan internet, komputer, dan teknologi. Terkait untuk melakukan kejahatan di bawah UU ITE ada 7 jenis kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait. Kejahatan ini terkait dengan publikasi dan distribusi konten ilegal. Jenis konten ilegal dan ketentuan dalam UU ITE dan undang-undang lainnya. Pornografi pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Judi pasal 27 ayat 2 KUHP. Fitnah pasal 27 ayat 3 KUHP. Pemerasan pasal 27 ayat 4 KUHP. Tipuan yang membahayakan konsumen pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ujaran kebencian pasal 28 ayat 2 KUHP. Ancaman kekerasan terhadap orang lain pasal 27 KUHP. Dan kasus mengenai perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. Contoh kasusnya, si A adalah pemilik rental VCD. Sebagai macam film, suatu hari dia mendapatkan kiriman satu VCD dari seorang yang tidak dikenal. Isi VCD berupa video singkat yang memuat permainan seks sepasang suami istri. Dalam cerita ini, si suami istri itu sengaja membuat video tersebut untuk kepentingan pribadi, bukan untuk dipublikasikan. Tapi entah bagaimana video itu jatuh ke tangan orang lain. Kemudian si A mengcopy video itu ke dalam beberapa VCD, lalu menyebarkan atau menjualnya. Pekerjaan si A tidak hanya menjual VCD. Si A juga memiliki kegemaran untuk merekayasa foto-foto artis menjadi tampak dalam pose bugil. Si A memiliki website yang dirancang sendiri untuk memfasilitasi pemuatan video dan gambar-gambar pornografi, baik dalam asli atau gambar rekayasa. Terima kasih untuk saudara Randi atas pembacaan materinya, dan untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Raden. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan dari pasal-pasal yang dapat menjerat si A, maka ketentuan pidana yang terkait termuat pada pasal-pasal sebagai berikut. Yang pertama, pasal 45 ayat 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2,
ayat 3 atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua, pasal 50. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Yang ketiga, pasal 51 ayat 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar. Yang keempat, pasal 51 ayat 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Kesimpulan, pasal 1 UU ITE mencantumkan di antara definisi informasi elektronik berikut kutipannya. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisannya, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data, interchange atau EDI, surat elektronik, elektronik mail, telegram, telex, telekopi, atau sejenis huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Maka dalam menggunakan teknologi informatika harus sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undang. Kesalahan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya UU ITE, maka akan memperaman setiap kegiatan yang dilakukan secara online dan dilindungi hak dari tanda tangan elektronik yang dimiliki oleh seluruh pengguna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Raden Kodrat atas informasi atau materi yang dibacakan dan juga kesimpulannya. Dan mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya sesi pertanyaan saya buka. Untuk yang ingin bertanya saya persilakan. Terima kasih.